Ketika Tang San mendengar apa yang dikatakan Seagot Douluo Bosaisi, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia di dalam pikirannya telah terbalik. Seolah-olah energi yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya ke titik kekosongan total di depan matanya. Dia berdiri diam di sana, dan benar-benar tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Inspektur dari percobaan ke-6 benar-benar telah berubah dari Guardian Douluo 7 pilar suci Seagot, menjadi Seagot Douluo Bosaisi. Baginya, berita ini terlalu mengejutkan. Wajah teman-temannya tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Pinnacle Douluos seperti Tang San. Siapa Bosaisi? Dia pernah menjadi salah satu dari 3 kekuatan terkuat di dunia, dan di Pulau Seagot, bahkan jika kakek buyut Tang San, atau imam besar Balai Roh Qian Dao Liu, akan datang, keduanya tidak akan bisa menang melawannya. Dapat dikatakan bahwa saat berada di Pulau Seagot, Bosaisi saat ini adalah orang nomor 1 di dunia para Master Roh, juara sejati. Jika Shrek Seven semuanya mencapai kelas judul Douluo, mungkin Tang San akan memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menantangnya. Tetapi ketika satu-satunya yang memiliki cincin roh ke-8 adalah dia, bagaimana mungkin pertempuran ini benar-benar terjadi? Jelas, Bosaisi hanya satu orang, tapi dia akan jauh lebih menakutkan daripada Guardian Douluos dari 7 pilar suci Seagot. Tidak sulit membayangkan bagaimana hal-hal akan terungkap jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Lupakan Tang San sendiri dan 5 lainnya. Bahkan 7 penjaga pilar suci bersama-sama tidak akan bisa menahannya. Bagi mereka, gelar Douluo level 99 tidak akan terlalu berbeda dari dewa. Jangan berbicara tentang satu waktu pun, apakah mereka bisa menahan satu serangan dari Bosaisi atau tidak adalah masalah besar dalam dirinya sendiri. Orang akan takut jika dia hanya melakukan serangan sederhana, 6 dari 7 iblis Shrek akan dilenyapkan. Wajah si Dragon Douluo di samping juga menjadi sangat aneh. Dia juga tahu kekuatan Seagot Douluo Bosaisi. Untuk bertahan satu joystick di bawah serangannya, bagaimana percobaan ini bisa dilewati? Jika itu adalah 7 Guardian Douluo sendiri, maka akan ada sedikit peluang. Asalkan Bosaisi tidak meminjam kekuatan Seagot Hall. Di Pulau Seagot, gelar Bosaisi sebagai kekuatan nomor 1 dunia jelas bukan kebanggaan yang tidak berdasar. Senior, apakah ini nyata? Mengapa memberi kami misi yang mustahil untuk diselesaikan? Mata Tang San berkobar karena marah. Dia tidak akan mundur, tetapi bisakah cobaan ini benar-benar dilewati? Bosaisi tersenyum sedikit, tunggu sebentar. Saya belum selesai berbicara. Dalam proses persidangan, saya tidak dapat menggunakan kekuatan laut dan balai dewa laut untuk menyerang Anda. Saya tidak dapat menggunakan kekuatan domain. Hanya 6 keterampilan roh pertama saya. Pada saat yang sama, jika masih ada salah satu dari Anda yang berdiri dari 6 setelah joystick selesai terbakar, maka Anda akan lulus. Tapi kamu hanya punya satu kesempatan. Karena penurunan kesulitan percobaan kelima Anda hanya memiliki 3 hari untuk memulihkan diri. Setelah 3 hari, Anda akan segera mengikuti tes saya. Setelah mendengar penjelasan Bosaisi, beberapa warna kemudian kembali ke wajah Tang San. Memang, jika mereka menghadapi Seagot Douluo dengan kekuatan penuhnya, mereka sama sekali tidak akan memiliki peluang. Tetapi dengan kondisi ini, mereka tidak akan berada dalam kerugian total. Tidak dapat menggunakan keterampilan roh ke-7, ke-8 dan ke-9 berarti bahwa Bosaisi tidak dapat menggunakan 3 keterampilan roh terkuat transformasi roh, dan dengan demikian kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak menggunakan kekuatan laut dan Seagot Hall tidak diragukan lagi merupakan batasan yang bagus. Yang terpenting, Seagot Douluo tidak akan menggunakan domainnya. Tang San memutar otaknya dan berpikir cepat. Sekarang, Dai Mubai di belakangnya bertanya kepada Bosaisi, "Kalau begitu senior, bisakah Zhu Qing berpartisipasi dalam pertempuran dengan kami setelah 3 hari itu?" Bosaisi tersenyum dengan tenang, "Tentu. Tetapi kondisi yang dikenakan pada saya sebelumnya akan dibatalkan. Ambil pilihanmu." Lupakan. Bahkan tanpa berpikir, dengan Zhu Qing sebagai tambahan, bahkan Phantom Nether White Tiger pasti tidak akan menandingi kekuatan yang Seagot Douluo akan batasi dalam penggunaannya. Tang San mengerang, "Aku punya satu permintaan terakhir, senior. Bisakah Anda membiarkan kami memilih lokasi tantangan?" Bosaisi tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu dapat memilih di mana saja di dalam Pulau Seagot." Tang San menjawab tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu kita memilih bagian bawah Gunung Seagot. Kami menunggu saran senior dalam 3 hari. Bosaisi tersenyum sambil memegang dagunya. "Setelah 3 hari, aku akan menunggumu di Gunung Seagot."
Sosok berwarna merah melayang dan kemudian menghilang seperti awan merah tanpa gerakan tambahan. Bos Saisi telah pergi, tetapi Shrek Six Devils bahkan tidak merasa santai. Mereka baru saja melewati percobaan kelima, namun mereka harus menghadapi percobaan keenam yang begitu sulit setelah 3 hari. Tentu saja mereka tidak akan berpikir bahwa Bos Saisi bisa ditangani hanya karena dia hanya akan menggunakan 6 keterampilan roh sebelumnya. Orang harus tahu bahwa kekuatan rohnya adalah level 99. Tidak peduli pengalaman pertempurannya, penggunaan dan kontrol keterampilannya, atau kekuatan rohnya yang jauh melebihi mereka, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani dengan mudah. Si Dragon Douluo yang berdiri di samping tersenyum tak berdaya. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus memberi selamat kepada Anda atau merasa khawatir untuk Anda. Dapat menerima bimbingan Lady Bos Saisi tidak diragukan lagi akan menjadi keuntungan bagi pelatihan masa depan Anda. Anda semua harus tahu sekarang bahwa di dalam diri kita 7 seagot 7 pilar suci Guardian Douluos. Selain saya yang semangat bertarungnya tidak buruk, yang lain hanya akan sedikit di atas rata-rata paling banyak. Alasan mengapa kami bisa menjadi judul Douluos sebenarnya karena kami menerima bimbingan Lady Bos Saisi. Anda dapat mengatakan bahwa tanpa Lady Bos Saisi, tidak akan ada kita hari ini. Tapi di mata kita, Lady Bos Saisi tidak dapat diprediksi, dan lautnya sangat luas. Dengan dia di Pulau Seagot, tidak peduli apakah itu binatang roh 100.000 tahun yang kuat atau tuan roh tanah, tidak ada yang berani melanggar harga diri Lord Seagot, dan dengan demikian tanah kita yang diberkati dapat dilindungi. Kalian semua harus siap mental. Nona Bos Saisi hanya perlu menggunakan setengah dari kekuatan rohnya, dan aku tidak bisa menggunakan keterampilan rohnya. Shrek Six Devil sudah sedih. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan si Dragon Douluo, mereka hanya saling melirik, dan selain Tangsan, jiwa mereka telah sepenuhnya meninggalkan mereka. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Masih ada waktu 3 hari lagi, dan kami akan merencanakan dengan baik. Selamat tinggal. Setelah meninggalkan platform Pilar Suci Naga Laut, semua orang kembali ke hutan di luar Pilar Suci Penyihir Laut untuk beristirahat sambil menunggu Juzhu King menyerap cincin roh yang dianugerahkan. Setelah Tangsan memilih tempat istirahat, dia segera duduk dengan lutut disilangkan dan tidak berbicara sepatah kata pun. Setiap orang yang mengenalnya akan mengerti bahwa ini adalah kebiasaannya memasuki pemikiran yang mendalam. Tidak ada yang mengganggunya karena mereka hanya duduk diam untuk berlatih. Pertempuran setelah 3 hari akan menjadi garis akhir uji coba ini untuk Oscar, Dai Mubai dan Ma Hongjun. Hasil persidangan adalah pada titik ini. Jika mereka gagal, maka menurut si Horse Douluo, hasilnya adalah... Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Seagot Douluo Bos Saisi akan menjadi kunci untuk kelangsungan hidup keenamnya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Karena uji coba ini diberikan, maka setidaknya membuktikan bahwa jika mereka melakukannya dengan sempurna, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan uji coba. Apa yang dipikirkan Tangsan adalah setiap kata yang baru saja diucapkan Bos Saisi, berulang-ulang dan disatukan dengan kekuatan Shrek Six sendiri dalam perhitungan yang tepat. Kekuatan Bos Saisi bisa dikatakan tidak diketahui oleh mereka. Dengan demikian, perhitungan Tangsan hanya dapat mencakup bagaimana dia harus menggunakan semua miliknya dengan cara terbaik. Mencapai efek terbaik, menggunakan aturan, 6 lawan 1. Ini bukan oportunisme, tapi kebijaksanaan. Juzhu King menyelesaikan penyerapan cincin roh yang dianugerahkan setelah 2 hari. Dengan demikian menjadi yang kedua dari 7 Shrek yang mencapai status roh Douluo setelah Tangsan. Dia juga memperoleh teknik serangan target tunggal yang sangat kuat, yang sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, tekniknya tidak dapat digunakan dalam percobaan ke-6 di hari berikutnya. Ketika Juzhu King selesai menyerap cincin roh yang dianugerahkan, Tangsan juga berhenti berpikir. Hari terakhir adalah saat dia menyusun strategi dan mempraktikannya. Waktu 1 joystick tidaklah singkat. Jika terbakar secara normal, paling lama akan memakan waktu 1 jam kerja. Untuk seseorang seperti Bos Saisi yang berada di puncak, 1 jam sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Bagaimana memanfaatkan kekuatan Shrek Six sendiri untuk bertahan selama 1 waktu joystick dalam segala macam cara, adalah apa yang dipikirkan Tangsan dalam 2 hari terakhir. Di hari terakhir, dia ingin berdiskusi dengan teman-temannya dan menumpuk pikiran mereka, karena rencana tunggal pasti tidak mungkin dilakukan. Hanya dengan beberapa persiapan akan ada peluang yang sedikit lebih besar. Percobaan ke-6 belum dimulai tetapi tekanan sudah menyala. Menghadapi momen hidup atau mati, otak setiap orang menjadi lebih aktif dan potensi mereka juga dirangsang secara halus. Jika tidak berhasil,
maka aku akan membiarkan Xiao Bai membawaku ke laut sekali dan hanya menemukan binatang roh 10.000 tahun untuk meningkatkan kekuatanku ke tahap spirit Douluo. Dengan satu cincin roh lagi, kekuatan total kita akan sedikit meningkat. Dai Mubai berbicara dengan tegas. Tidak. Tang San segera menolak sarannya, ujian ke-6 mungkin berbahaya, tetapi kami juga tidak bisa bertaruh dengan masa depan Anda. Anda harus memahami bahwa untuk seorang guru roh, keterampilan roh ke-8 dan ke-9 memiliki kepentingan yang cukup besar. Ini adalah kontras langsung kekuatan dalam konfrontasi tingkat yang sama. Jika percobaan ke-6 lulus, Dai Mubai pasti akan mendapatkan cincin roh tambahan yang dianugerahkan sebagai hadiah, dan kemudian dia akan memiliki cincin roh ke-8 yang paling cocok untuknya. Bagaimana itu sama dengan hanya menemukan binatang roh 10.000 tahun? Dai Mubai mengerutkan alisnya, tapi jika kita tidak bisa melewati ujian ke-6 dan binasa di sini, apa gunanya membicarakan ini? Di antara kami bertujuh, aku yang tertua. Jika saya bisa membiarkan semua orang mengatasi cobaan ini dengan meningkatkan kekuatan saya, maka itu pasti sepadan. Dan bukankah cincin roh ke-8-mu adalah binatang roh laut? Ini juga bagus. Itu tidak berarti binatang roh laut tidak cocok untuk kita. Itu hanya tergantung pada jenis apa itu. Saya sudah memikirkan hal ini dengan sangat jelas dalam 2 hari ini. Jika cincin roh yang dianugerahkan tidak akan membutuhkan saya melanggar batas saya untuk menyerapnya, maka waktu di hari terakhir ini sudah cukup untuk itu. Jadi jangan hentikan aku, San kecil. Biarkan aku pergi untuk kelangsungan hidup semua orang. Itu semua untuk itu. Dai Mubai telah berdiri ketika dia mengatakan itu, dan dia berbalik untuk pergi. Tang San menendang dengan keras dan meraih bahunya, "Kamu tidak bisa, bos." Anda? Semua orang juga berdiri. Selain Ju Zhuqing, Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun semuanya menghalangi jalan Dai Mubai. Dai Mubai mengetuk tangan yang memegang bahunya. "San kecil, Ao kecil, Rongrong, gendut, jangan hentikan aku sekarang." Sebagai bos grup, dan satu-satunya yang saat ini menghadapi kemacetan, pilihan ini dibuat untuk memastikan kita semua dapat terus hidup. Tidak peduli seberapa bagus skill roh, jika orang mati lalu apa gunanya? Pada saat yang sama saya melakukan ini untuk Zhuqing juga. Saya tidak ingin dia menjadi janda bahkan sebelum dia menikah dengan saya. Dibandingkan dengan kematian, apa bedanya jika skill roh berakhir sedikit lebih buruk? Selanjutnya, Xiao Bai adalah binatang roh 100.000 tahun. Sebagai penguasa laut, Anda pikir dia tidak dapat menemukan saya cincin roh yang cocok? Dalam keadaan seperti ini, kita dapat meninggalkan pulau Sagot kapan saja kita mau, namun dengan pengekangan persidangan, kita hanya akan mati jika kita tidak berpartisipasi tepat waktu. Saya akan bertanya kepada Anda semua kalau begitu. Jika kekuatan roh Anda sendiri mencapai kemacetan, apakah Anda akan membuat pilihan yang sama? Jika Anda yakin dengan jawaban Anda, maka jangan hentikan saya. Kita adalah satu. Aku kakakmu dan tidak ada yang bisa mati. Kami telah berlatih sangat keras di Pulau Sagot sampai hari ini. Untuk apa? Ini untuk memusnahkan Spirit Hall ketika kita kembali ke benua. Setelah berbicara sampai titik ini, mata Dai Mubai berkedip-kedip dengan keagungan. Dominasi yang tak tertandingi dan menjadi kakak laki-laki dari grup membuat Tang San dan yang lainnya berhenti menghalangi jalannya. Ju Zhuqing tersenyum kecil. Matanya yang indah tidak mengandung kekhawatiran sedikit pun, tetapi mereka dipenuhi dengan kebanggaan untuk suaminya sendiri. "Aku akan pergi bersamamu." Dia pergi dan menarik tangan Dai Mubai saat dia mengatakan itu. Keduanya melayang dan menghilang di kedalaman hutan. Tidak apa. Bos Dai harus pergi jika harus. Lagi pula, jika uji coba berlalu dan level kita sudah cukup, beri aku cincin roh yang dianugerahkan untuk menyimpannya untuknya. Biarkan dia menggunakannya sebagai cincin roh ke-9-nya. Ma Hongjun mengayunkan tinjunya dengan kuat. Mata Oscar melebar menatap, "Sialan kamu gemuk, bagaimana kamu bisa mengatakan apa yang ingin aku katakan? Anda yang keempat, dan saya adalah saudara kedua Anda. Hal-hal ini tidak terserah Anda. Memberitahu Anda apa? Jangan memotong isyarat saya sampai giliran Anda." Tang San menghela nafas sedikit, "Bukan apa-apa. Ini adalah masalah semua orang. Bukan sesuatu yang bisa diambil oleh satu orang. Ketika kami menemukan tulang roh yang lebih cocok, maka kami memprioritaskan untuk membiarkan Bos Dai memilihnya. Jika tidak cocok untuknya, maka kami akan memikirkan cara untuk mengganti yang lebih cocok. Adapun cara lain untuk berbaikan, mereka semua harus menunggu sampai kita melewati semua cobaan. Nah,
Mari bersiap untuk pertempuran besok. Mubai membuat pengorbanan yang begitu besar untuk kami, jadi kami harus memberikan segalanya. Hanya dalam beberapa saat, Zhu Zuqing kembali. Dia memberitahu semua orang tanpa daya bahwa karena telah menyelesaikan semua uji coba, dia tidak dapat meninggalkan Pulau Saagot. Xiao Bai berkata kepadanya bahwa meskipun hubungan semua orang baik, dia juga tidak bisa melanggar kehendak Lord Saagot. Jika Zhu Zuqing bersikeras untuk meninggalkan pulau itu, maka dia akan diserang oleh setiap hiu roh putih besar dan dikenakan pengejaran dari penjaga Douluo dari 7 pilar suci. Dia hanya bisa kembali tanpa pilihan. Dini hari, ketika cahaya pertama matahari pagi menghantam Pulau Saagot, ia mendarat di Saagot Hall yang berdiri secara monumental di puncak Gunung Saagot. Warna emas suci menutupi seluruh gunung, membuat semua tanaman di sekitar sini tampak mengeluarkan dorongan kuat untuk hidup. Laut berbentuk cincin masih jernih, tapi tidak tenang. 7 garis air dibebankan langsung dari sisi pantai menuju Gunung Saagot. 7 orang berdiri di atas mereka tanpa gerakan yang terlihat, namun sosok mereka melintasi laut berbentuk cincin dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah diperiksa lebih dekat, di bawah kaki ketujuh orang itu, masing-masing berdiri di atas seekor hiu putih raksasa. Ini adalah penguasa laut, hiu roh putih hebat. Xiao Bai diperhatikan bahwa hari ini 7 Shrek harus menantang Saagot Douluo Bosaisi. Jadi dia memimpin 6 anggota klannya untuk membawa mereka dalam perjalanan. Tentu saja, dalam kata-katanya, ini mungkin yang terakhir kalinya. Meskipun dia tidak memberikan dorongan kepada semua orang, di matanya, Shrek Seven masih memiliki banyak hal. Aku akan kembali sekarang. Jika Anda masih hidup setelah ini, ingatlah untuk memberitahu saya tentang itu sebagai tepi laut. Xiao Bai menatap semua orang dalam-dalam dan pergi dengan 6 anggota klannya. Melihat sosok Xiao Bai yang memudar, mata Shrek Seven menjadi lebih tegas. Bai Chen Xiang turun dari langit dan mendarat di sebelah mereka. Dai Mubai tersenyum ke arah Zhu Zuqing. Sayang, beri aku sedikit rangsangan, ya? Zhu Zuqing tersipu, tapi luar biasa dia tidak membalas. Dia mendekatinya dan melingkarkan tangannya di lehernya yang tebal, mengunci pinggulnya dengan pinggulnya. Dirinya yang biasanya dingin benar-benar menunjukkan sisi penuh gairah secara tiba-tiba, seperti es menjadi air, melelehkan Dai Mubai sepenuhnya. Oscar segera berbalik dan menatap Ning Rongrong dengan mesra. Sayang, aku juga menginginkannya. Ning Rongrong memberinya tamparan karena ketidaksenangan. Ingin wajahmu. Tunggu sampai setelah percobaan ini. Jika yang terakhir berdiri adalah Anda, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda hadiah. Oscar berbicara tanpa daya, ini tidak adil. Lihatlah Zuqing dan Mubai. Ning Rongrong menggerutu. Zuqing tidak perlu berpartisipasi, sementara aku masih melakukannya. Jika Anda mengacaukan konsentrasi saya dan membuat semua orang celaka, apakah tanggung jawab ada pada Anda? Lupakan saja. Saya akan menahan diri. Ketika Zhu Zuqing mencium Dai Mubai, mata Ma Hongjun kemudian mendarat di Bai Chen Xiang. Siang-siang, lihat, ini. Wajah Bai Chen Xiang kemudian memiliki rasa malu saat dia mendekatinya dengan perlahan. Tepat ketika Fatih bersemangat tentang apakah akan ada adegan cerah yang muncul atau tidak, Bai Chen Xiang berhenti dan berbicara dengan suara rendah. Setelah Anda lulus uji coba ini, saya akan membiarkan Anda menciumku. Oke? Ya, tentu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Chen Xiang, suara Fatih bergetar. Itu bukan karena kegembiraan, tetapi karena kebahagiaannya. Fatih merasa bahwa api Phoenix menyala saat itu juga. Itu seperti darah binatang yang mendidih di sekujur tubuhnya. Xiao Wu tiba di sebelah Tang San dengan gesit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memegang tangannya. Untuk percobaan ke-6 ini, jiwa Xiao Wu telah kembali ke tubuhnya di pantai. Durasi tempat tinggal jiwanya sudah cukup untuk bertahan melalui cobaan ini. Tang San menepuk kepala Xiao Wu dan kemudian menyentuh ekor kalajengking yang rapi. Dia mencium dahinya dan menginstruksikan dengan suara rendah, jangan impulsif dan lakukan saja sesuai rencana. Ingatlah bahwa jika Anda mengalami masalah lagi, apa yang Anda ambil, saya akan menerimanya lebih keras. Xiao Wu tampak sangat sopan dan mengangguk, aku tahu. Dia tiba-tiba berdiri di atas jari kakinya dan mencium bibir Tang San. Dalam tawanya, dia memegang pinggang Tang San dan menyandarkan kepalanya di dadanya yang hangat, menikmati saat-saat terakhir dari kedamaian sebelum pertempuran. Apakah kalian semua siap? Sebuah suara seperti awan yang tinggi dan angin yang jernih datang, dan wajah 7 Shrek menjadi berat. Mereka membentuk file horizontal, sementara Bai Chen Xiang juga berdiri di sebelah Ma Hongjun, melihat ke arah Gunung Saagot.
Sosok berwarna merah datang dari langit, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul seperti biasanya. Seagot Douluo Saisi sudah mendarat di depan mereka. Dibandingkan dengan biasanya, wajahnya sekarang lebih banyak tersenyum namun lebih tegas saat dia melihat Shrek Seven. Matanya melihat dari wajah Tang San ke wajah Bai Chen Xiang. Kalian semua hanya memiliki satu kesempatan, dan aku tidak akan pergi dengan mudah. Jika Anda tidak dapat lulus uji coba saya, maka Anda harus sangat jelas hukuman apa yang akan diberikan Lord Seagot kepada Anda, bukan? Tepat ketika Seagot Douluo Saisi mengatakan itu, semua orang langsung merasakan udara menjadi berat dan hati mereka berdebar kencang. Tekanan intens terasa seperti membuat mereka tidak bisa bernapas. Saat ini, Tang San tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat dadanya dengan suara nyaring, "Kami siap, dan kami akan lulus ujianmu." Suaranya penuh dengan getaran yang datang dari jiwanya, seperti pendulum yang menembus tekanan Saisi, memberikan ketegasan pada mata teman-temannya. Saisi menjawab dengan tenang, "Bagus." Kemudian orang yang tidak terkait hanya bisa menonton di samping. Sidang akan segera dimulai. Dia melambaikan lengan bajunya, dan Zhu Zuqing dan Bai Chen Xiang hanya merasakan energi besar yang tak tertahankan datang dari semua sisi dan tubuh mereka menegang. Saat berikutnya, mereka sudah terbang seperti di awan, mendarat langsung di tangga menuju Seagot Hall. Tingginya lebih dari 50 langkah. Saisi membalik pergelangan tangannya seperti ketika dia mengeluarkan barang-barang lain sebelumnya, dan secara menakjubkan tongkat Joss muncul. Bahkan mata sihir ungu Tang San tidak bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Sepertinya benda itu muncul langsung dari tangannya. "Senior, aku akan menyalakannya untukmu." Ma Hongjun berbicara tiba-tiba, sementara dia dengan ringan meludahkan seutas api yang tampaknya tidak penting ke arah tongkat Joss di atas tangan Saisi. Saisi tersenyum dan membiarkan api Phoenix mendarat di ujung joystick, "Kalau begitu aku tidak akan menahan diri." Setelah melihat bagaimana joystick berhasil dinyalakan, kekhawatiran meningkat seperti asap, tapi ekspresi Ma Hongjun kemudian berubah dan berbicara dengan nada curiga. "Senior, ada yang salah dengan joystick Anda. Jangan bilang itu akan terbakar lebih lama dari biasanya. Jika itu masalahnya maka itu tidak adil bagi kita." Saisi memelototinya sebentar. Ma Hongjun hanya merasa bahwa jiwanya sendiri seperti telah terlihat. Dia berbuat salah di sisi hati-hati dan tanpa sadar mundur selangkah. "Apakah kamu mengatakan tongkat Joss yang memenuhi syarat adalah tongkat yang dapat diubah menjadi abu secara instan oleh api poenismu?" Saisi tertawa sementara dia tidak menempelkan joystick di sampingnya. Dia hanya memegangnya dengan tangan kirinya dan meniup ujungnya dengan napas. "Kalian semua hati-hati sekarang." Dengan trik pertama yang gagal, pikiran Shrek Six langsung menjadi tegang. Mereka tidak mengandalkan trik pertama untuk berhasil, tetapi hanya untuk menunda sedikit waktu. Bagi mereka, akan lebih baik jika joystick menyala lebih sedikit. "Lari!" Tang San berteriak, dan pada saat itu, Shrek Six bergerak. Ketika Saisi menonton dengan pandangan yang agak bingung, keenamnya benar-benar menggeser sosok mereka dan masing-masing punggung mereka membentuk sayap putih samar, memberi mereka penerbangan cepat yang seperti kabut berasap. Arah yang mereka tuju semuanya berbeda. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menyeberangi laut berbentuk cincin pada jarak beberapa ratus meter, dan kecepatan mereka menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Percobaan keenam adalah tentang bertahan melalui serangan Seagot Douluo Saisi selama 1 jam, tetapi tidak dikatakan bahwa itu harus melibatkan perjuangan langsung. Inilah yang dilihat Tang San dari isinya. Karena itu, ketika Ma Hongjun mengganggu Saisi, mereka makan sosis bayangan cermin. Saisi tidak mungkin tahu apa efek sosis itu, tetapi dia juga tidak tahu bahwa efeknya ternyata adalah roh pertempuran walet hujan ekor tajam yang berasal dari darah Bai Chen Xiang. Bai Chen Xiang hanya memiliki 5 cincin roh, sementara salah satu dari 7 Shrek memiliki 7 dan lebih. Menggunakan sosis gambar cermin yang memiliki darah Bai Chen Xiang sama dengan menggunakan kekuatan roh mereka sendiri ketika mereka berada di level 70-an dan 80-an tetapi hanya pada tingkat cincin roh kelima, bahkan tanpa transformasi avatar roh. Namun, ini tidak lagi penting bagi Shrek Six. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa bertahan selama 1 jam di bawah serangan Seagot Douluo Saisi, bukan cara. Tang San secara akurat menghitung bahwa setelah Bai Chen Xiang menerobos 5 cincin roh, kecepatannya bisa meningkat lagi, bahkan ketika mempertimbangkan Zhu Zuqing yang mencapai cincin roh ke-8-nya. Kelincahannya tidak bisa dibandingkan, tapi intinya Zhu Zuqing tidak bisa terbang karena kecepatannya hanya di tanah. Kecepatan Bai Chen Xiang bisa digunakan untuk terbang seperti burung. Seagot Douluo Saisi mengatakannya sendiri hari itu, bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan laut dan domain.
Dengan cara ini, dia tidak bisa menggunakan air laut berbentuk cincin untuk menekan semua orang. Dengan melarikan diri dari semangat pertempuran Bai Chen-xiang dan ke arah yang berbeda, bahkan jika Bosaisi ingin menyerang, dia hanya bisa melakukannya pada satu sasaran. Menyerang akan menghabiskan waktu, dan itu bukan pengecualian untuk pembangkit tenaga listrik seperti dia. Dia ingin melenyapkan mereka satu persatu, tetapi di bawah pelarian panik dari semangat pertempuran Rain Swallow berekor tajam, hilangnya waktu secara alami akan cepat. Kemampuan keterampilan roh kelima Bai Chen-xiang sederhana. Yang pertama meningkatkan kecepatan, yang kedua meningkatkan kecepatan, dan yang ketiga, masih meningkatkan kecepatan, dan sampai yang keempat adalah penghindaran. Cincin roh kelima dari Evil Orca kemudian memberinya kemampuan gangguan gelombang pencarian. Keterampilan roh kelima ini dapat dimulai dalam pencarian area dan memiliki hasil yang diumpankan kembali ke dirinya sendiri, sambil mengganggu setiap pencarian kekuatan roh dari orang lain pada saat yang sama. Kekuatan gangguan ditentukan oleh seberapa hebat kekuatan roh pengguna itu. Jika Bai Chen-xiang menggunakannya, dia tidak akan bisa mengganggu satupun dari Shrek Seven, belum lagi seagot Douluo Bosaisi. Namun, ketika Tang San dan yang lainnya menggunakan keterampilan ini pada saat yang sama, kekuatan pengganggu mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani keberatan ketika datang ke Bosaisi. Ketika mereka terbang, mereka sudah makan sosis merah muda stimulan dan mereka hampir secara bersamaan mengerahkan keterampilan roh kelima Bai Chen-xiang dan pergi dengan kecepatan penuh untuk terbang keluar secara tidak teratur sambil melepaskan gelombang pengganggu pencarian yang kuat. Satu-satunya hal yang terlihat di udara adalah cincin gelombang abu-abu yang bertabrakan satu sama lain dan menutupi seluruh ruang. Terutama gelombang yang dilepaskan Tang San yang membawa lapisan cahaya biru, seperti mereka memiliki mata yang lurus ke arah Bosaisi. Menghadapi perkembangan seperti itu, Bosaisi tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Shrek Seven benar-benar akan menggunakan cara seperti itu untuk melawannya. Menurut asumsi awalnya, dia berpikir bahwa Tang San akan menggunakan lokasi percobaan, bagian bawah Gunung Seagot, untuk menggunakan segudang tanaman di atasnya untuk menyebarkan domain perak birunya untuk mencapai efek terbaik. Tang San dan 7 lainnya telah datang ke Pulau Seagot selama hampir 4 tahun. Bosaisi mengawasi mereka, terutama Tang San di Seagot Nine Trials-nya. Untuk semua berbagai kemampuan Tang San, dia juga mengenal mereka dengan jelas. Tapi pertempuran melawan si Dragon Douluo 3 hari lalu mengejutkannya sekali lagi. Terutama senjata tersembunyi terakhir yang digunakan Tang San, yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran dengan kekuatan yang sama, itu pasti memiliki kemampuan untuk membalikan segalanya. Tapi secara keseluruhan, cara terkuat Tang San masih 2 domain dan berbagai keterampilannya sendiri dalam bertarung, juga sinergi dengan teman-temannya dan perhitungan yang akurat. Tanpa diduga, Tang San benar-benar datang dengan taktik penyebaran seperti itu hari ini. Meskipun tampaknya agak porak-poranda, efeknya tepat. Bahkan Bosaisi tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Senyum tipis muncul di sudut bibir Bosaisi. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Cahaya biru samar muncul di tubuhnya, yang segera memblokir gelombang gangguan setiap kali mereka menyentuhnya. Dalam sekejap, dia terbang. Tanpa mengejar siapapun, dia langsung menuju langit seperti sedang memanjatnya. Kecepatannya lebih cepat dari kecepatan Shrek Six yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Ini diikuti oleh pelukan diri Bosaisi. Dia berputar sekali, dan pada saat itu, turbulensi biru terbentuk darinya, meluas dengan cepat di sekitar tubuhnya. Dengan goyangan bahu dan gemetar lengannya, ekspansi cahaya biru meningkat beberapa kali. Itu tampak seperti pusaran air raksasa di udara, yang agak menyerupai badai di permukaan, tapi itu jelas bukan kekuatan angin. Karena di dalamnya ada gelombang lengkap elemen air. Dengan Tang San sebagai pemimpinnya, gelombang gangguan dari semua orang memang telah mengganggu bahkan gelombang roh Bosaisi, membuatnya tidak dapat mengunci semua orang. Tapi apakah itu benar-benar efektif? Memang. Bosaisi mengatakan sendiri bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan laut. Tapi Pulau Seagot adalah pulau laut, dan di sini, molekul energi elemen air lebih berlimpah daripada di darat. Tang San yang terbang dengan panik tiba-tiba merasakan kekuatan tarikan yang kuat dari belakang. Diri pengisian awalnya ke depan diperlambat seketika saat kecepatan penerbangan turun drastis. Itu seperti dirinya sendiri diikat dengan tali, menariknya ke belakang. Terkejut, Tang San melihat ke belakang dan melihat Bosaisi di udara merangkul dirinya sendiri dan kondisi teman-temannya. Hatinya langsung tenggelam. Tang San tidak diragukan lagi yang terkuat dari 7 Shrek. Jika dia bisa merasakan betapa hebatnya dia ditahan oleh gaya tarik,
maka itu akan jauh lebih buruk bagi orang lain. Yang merasa paling kuat adalah Oscar dan Ning Rongrong. Meskipun mereka menggunakan sosis bayangan cermin yang dibuat dengan darah Bai Chen Xiang, mereka masih merupakan master roh tipe pendukung. Kekuatan roh mungkin kuat, tetapi di bawah kekuatan tarik yang menakutkan, perjuangan itu tampak begitu tidak berdaya. Mereka menyaksikan mereka tidak bisa lagi terbang ke depan, dan mereka dengan cepat ditarik ke belakang. Ma Hongjun dan Dai Mubai setidaknya bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Sementara terbang ke depan menjadi sangat sulit, mereka setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan ditarik ke belakang. Kondisi Xiao Wu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dia tidak ditarik mundur dengan cepat seperti Ning Rongrong dan Oscar, tetapi dia perlahan mundur. Metode Bo Saisi dalam menangani Shrek Six yang melarikan diri sangat sederhana. Bukankah kamu baru saja menyegel pencarian rohku? Baiklah kalau begitu. Saya hanya akan menggunakan serangan omnidireksional untuk menangani Anda. Meskipun 6 sangat tersebar, ke Seagot Douluo yang kekuatan rohnya seluas laut, jarak yang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk melarikan diri darinya.